Apa kabar? Merdeka. Eco farming, Berkah, no riba, lahan subur, petani makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani kreatif, pada pagi hari ini saya berada di lokasinya Bapak Sambari yang 10 hari kemarin sudah menggunakan produk eco farming. Jadi pada pagi hari ini kita follow up ya. Pemupukan kedua memakai pupuk eco farming, dan kali ini saya tidak sendiri, saya ada undangan tamu spesial saya yaitu senior dari PT BES tadi, Mas Jumirun, yang beliau adalah mitra dari PT BES yang pada hari ini sengaja kami undang ya, kurang lebih karena dia banyak pengalamannya tentang eco farming, tentunya untuk sedikit menjelaskan manfaat-manfaat eco farming tadi. Namun sebelum itu, sahabat kreatif, petani kreatif ya, sebagai informasi bahwasanya YouTube saya sekarang saya ganti dengan channelnya Tani Kreatif Channel gitu. Jadi yang kemarin sahabat tani Pasaman Barat sekarang berubah ke Tani Kreatif Channel. Jangan lupa bantu subscribe ya, kemudian like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Baik, kita langsung aja panggil Mas Jumirun. Ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Kamera Pak? Iya. Kita menghadap ke kamera ya. Jadi saya sedikit ingin bertanya karena Bapak kan sudah lama ini di PT BES yang bergerak di bidang pupuk eco farming. Kita sekarang berada di lahannya Bapak Sambari, dan lahan ini 10 hari yang lalu itu sudah dipupuk menggunakan eco farming ini Pak. Nanti kita akan panggil juga Pak Sambarinya, namun kita akan ngobrol sebentar dulu. Saya ingin tahu Pak, seputaran eco farming ini manfaat-manfaatnya seperti apa, mohon dijelaskan di depan kamera Pak. Oke, terima kasih. Ini pupuk eco farming ya, organik super aktif. Jadi kita sudah bergabung di PT BES, yaitu Bandung Eco Sinergi Teknologi. Jadi kita dari melihat YouTube kita udah tahu bahwa ini manfaatnya banyak sekali. Yang pertama ini kan mengandung 13 unsur pupuk ya, jadi udah kita pelajari. Nah, jadi kalau kita menggunakan ini, jelasnya tanaman kita udah tercukupi dengan unsur yang ada di kebutuhannya sudah tercukupi dengan satu produk ini saja. Iya Pak. Jadi keuntungan dari pemakaian pupuk kimia ini mengurangi 75%. Pak Suwarno. Mengurangi apa Pak? Mengurangi daripada penggunaan pupuk kimia. Berarti keuntungan kita menggunakan eco farming ini bisa mengurangi pemakaian pupuk kimia hingga sampai 75%. Berarti sangat menguntungkan bagi petani yang cerdas Pak ya. Jadi yang kalau biasanya kita pupuk sawit umpamanya, yang orang di sini komoditinya terbesar sawit kan, banyak yang biasanya dosis 1 kilo. Ya mungkin setelah pakai pupuk eco farming ini ya bisa kita gunakan seperempat ya, seperempat kilo dari 1 kilo yang biasanya. Gitu. Kemudian kalau untuk di sawit Pak, itu aplikasinya berapa bulan sekali Pak? Kalau kita melihat juga kondisi sawitnya ya, umpamanya sudah stres ya, atau yang sudah memang keadaan normal. Kalau kita kemarin karena sawitnya ya jarang juga menggunakan kimia, jadi agak kurang perkembangannya, jadi kita pakai 2 tubi ini. 2 tubi pemakaiannya. Ya. Itu siklusnya untuk berapa bulan sekali baru ada pengulangan gitu ya? Kalau apanya kita aplikasikan ya 2 bulan sekali kalau pertama ini. Iya. Ya, jadi kita gunakan 2 bulan sekali kalau untuk sawit 2. Jadi 1 hektarnya 2 tubi ini ya 500.000 lah kalau untuk biaya 500.000. Kalau sebelumnya kalau menggunakan kimia itu berapa kira-kira? Kalau kimia kita menggunakan sawit itu kadang urea 3, nanti bulan depannya KCL 3, NPK 3, ya besar juga. Kalau sekarang lagi pupuk kimia ini pertama ya mahalnya, kemudian kadang payah dicari. Nah, kita ingin pupuk KCL, rupanya KCL nggak ada. Karena banyak pengguna. Iya. Berarti Bapak sudah
mengaplikasikan Ada, Pak. eco farming ini Iya. di sawit. Sawit Dan udah. mungkin hasil mungkin Bapak sudah bisa dilihat Pak. Seperti Ya apa? kemarin kita lihat udah mulai hijau dan daunnya udah mulai terkulai. Oh terkulai, memang Iya. kalau saya lihat dari sertifikasinya dia Hmm. memang itu bisa membuka daun ya, Iya. daun. Itu biasanya kalau sawit itu kalau daunnya kebuka, itu buah pasti besar. Ya Pak. otomatis buahnya besar. Ah, Kemudian otomatis orang besar. panennya pun lebih lebih mudah. lebih mudah. Nah, Biasanya itu pelepahnya pun lembut ya, kalau Iya. diekrek itu nggak begitu keras. Gitu. Baik Pak, kita pagi ini kan dengan Bapak Sambari ini Iya. bagusnya kita panggil aja karena ini 10 hari yang lalu kan kami, mungkin Bapak nggak ikut ya Iya, kemarin, iya, Bapak iya. nggak saya undang. Hmm. Itu kami sudah melakukan uji coba di jagung ini Pak. Ini. Iya, iya. Pada saat itu umur 15 hari dan sekarang kurang lebih ini umurnya 25 hari setelah tanam. Dan mungkin supaya lebih jelas lagi, tentu ini kebunnya Bapak Sambari yang punya nih. Iya, Saya iya. juga ingin tahu seperti apa sih ininya, kepuasannya ataupun mungkin Perkembangannya. perkembangannya kita akan langsung tanyakan. Bapak Sambari ada ya? Silakan Pak. Karena tanpa kimia kan. Ya, Nah, ini 100% sahabat kreatif, petani kreatif ya. Bapak Sambari ini tidak menggunakan kimia, jadi dia betul-betul menggunakan eco farming 100%. Baik, Pak. Jadi Pak Sambari, kita sebelum ini kan sudah melakukan pemupukan uji coba nih pakai produk eco farming kurang lebih pada saat usia 15 hari setelah tanam, berarti 10 hari yang lalu. Dan sekarang ini sudah usianya sudah 25 hari setelah tanam. Nah, saya ingin tanya nih sama Pak Sambari nih. Kemarin kan kita sudah hitung-hitungan. Kalau untuk masalah biaya, kemarin kita sudah jelas kalau kita menggunakan eco farming itu biaya sudah jelas menang. Karena kemarin saya lihat Bapak juga mupuk sendiri. Katanya biasanya orang 3 ya Pak ya. Biasanya orang 3, kemarin sendiri. Berarti secara biaya itu tidak diragukan. Saya rasa kalau biaya jelas Bapak juga yakin. Saya juga sudah menilai kalau biaya kemarin melihat Bapak mupuk sendiri ya sudah jelas menang. Nah, sekarang masalah hasil Pak, seperti apa menurut pandangan Bapak ini hasilnya dari pemupukan yang pertama kemarin? Ya alhamdulillah kayaknya memuaskan lah. Oh, berarti Ya memuaskan Pak ya Iya, hasilnya, iya. memuaskan ya. ini kan belum nggak pakai kimia Sama sama sekali tidak nggak ada. pakai kimia. Jadi langsung. kalau hasil berarti ya sekarang begini Pak. Kemarin kan Bapak sebelum pakai eco farming Bapak mau pakai pupuk lain. Iya. Nah, kemarin dengan sekarang seperti apa perbandingannya gitu? Maksud saya seperti itu. Kalau kemarin tuh rasanya ya kurang puas juga. Kurang puas ya? Karena entah musim hujan, entah bagaimana mungkin kan. Iya. Nah, kalau sekarang ini baru umur 25 hari ada udah kayak Ya, gini, kalau udah tekstur sehat. daunnya, Hmm. kalau saya lihat ini sahabat petani kreatif, ini daunnya elastis ya, lebar. Kemudian saya lihat dari batang juga membesar. Jadi otomatis jagung ini kalau daunnya lebar, batangnya besar ya buah itu mudah-mudahan dia biasanya pasti besar. Jadi puas ya Bapak ya. Kemudian ini kan mau aplikasi kedua dan kali ini kita tidak menggunakan alat kocor sahabat petani kreatif. Kali ini kita akan menggunakan tank sprayer biasa yang akan kita semprotkan melalui stop mata daun. Jadi kalau untuk pengaplikasian pertama tentu kita wajib menggunakan alat kocor supaya dia langsung menyentuh ke akar. Namun pada saat sekarang ini tidak menggunakan alat kocor, kita akan menggunakan sprayer cara pengaplikasiannya. Tapi tetap memakai eco farming. Gitu. Oke, terima kasih Bapak sahabat petani kreatif. Kita akan langsung saja ikuti seperti apa Bapak Sambari memupuk memakai sprayer. Jangan lupa bantu terus channel saya Petani Kreatif dan subscribe, kemudian like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Oke, ini langsung ini Pak Warno. Langsung Pak ya. Kita kasih dulu satu ember timba atau ember ya untuk yang ukuran 4 liter. Nah, Iya. baru kita kasih ini pakai dosis. Iya. Nah itu Pak, itu yang harus saya tanyakan Pak. Di sini dulu Pak. Ya ya. Itu yang harus saya tanyakan. Ya kita di sini aja. Mana Pak ya? Nah ini supaya teman-teman kita mungkin yang di seluruh Indonesia tahu. Nah, sebentar kameranya agak merunduk ya. Nah ini kan eco farming yang sudah difermentasikan. Yang saya ingin tanyakan, ini percampurannya pakai apa Pak? Nah, ini ya. Jadi ini percampuran fermentasi pupuk organik eco farming ini yang disarankan yang paling bagus yaitu air kelapa. Air kelapa. Ya. Oh, iya. Kemudian kalau kita kesulitan dengan air kelapa, air mineral murni ya, Oh, aqua. seperti aqua ya. Nah, ya. Tapi aqua Pak ya. Ya, Aqua. tapi kalau aqua itu kan
pada umumnya memang udah banyak di Iya, warung-warung. Iya, Nah, betul, itu nggak banyak sulit dia kita tidak susah menggunakannya. dicari, betul. Ada lagi yang sempurna lagi, air tebu itu kan jarang juga. Air kan. tebu, Pak. Nah, ya, Kalau gitu. seandainya pakai gula tebu, Pak. Ya, airnya Pak, airnya. Iya, Itu maksudnya yang gula bisa. tebu tadi Nah. direbus kan dia jadi air, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Oh, bisa ya. Ya, artinya tidak menyulitkan kami Iya, para nah, petani iya. yang lain. Iya. Seandainya mungkin di daerah-daerah tertentu terkadang tidak ada bahan pembawanya. Iya. Nah, jadi bisa dilihat, bisa dicari nanti boleh air mineral, boleh juga air kelapa, boleh juga mungkin air rebusan Bisa. tebu, begitu Pak ya? Iya, iya. Oh, seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Ini sedikit lagi. Kemudian kalau untuk tanaman muda, ini pada hari itu juga difermentasi. Maksudnya ya setengah jam minimal udah bisa diaplikasikan. Oh, setengah jam difermentasikan Iya. sudah bisa langsung Iya. diaplikasikan kalau tanaman muda seperti ya, ini. ya jagung, ya padi, ya cabai, ya. Oh, berarti kalau untuk tanaman sawit, Pak? Untuk tanaman sawit itu disarankan minimal ya 1 hari 1 malam. Kalau yang bagusnya 3 hari 3 malam. Oh, Udah yang paling difermentasi. bagus difermentasikan selama 3 hari 3 malam. Iya. Tapi sekurang-kurangnya bisa 1 hari 1 malam. Iya. Oh, seperti Nah, lebih lama dia lebih bagus, jadi bakteri-bakteri itu makin banyak dia. Iya, makin hidup. berkembang. Nah, Iya, iya. Karena Betul. pada dasarnya dia sedang tertidur, Pak ya. Nah, Ketika iya. dicampur dengan bahan pembawa, dia bakterinya akan Nah, iya. hidup dan berkembang gitu. Iya. Jadi terima kasih untuk penjelasannya ya Pak Jibirun ya. Silahkan kita Baik. akan langsung aplikasi Ya, saja. untuk aplikasinya kita masukkan air ke dalam cup dulu ya 1 ember. Satu ember ya. Baru kita Nah, masukkan seperti itu ya, sahabat pupuknya. tani Ini kreatif. dosis pakai Kita akan lebih 50. dekat lagi. 50 kali 22 tutup. Kasih 100. Oh, ini pakai dosis 100 ya. Pakai dosis 100 tube Pak ya. 100 cc maksud saya. Dosis atau 100 ml. Atau 1 tube ya. Iya. 2 tube Dua berarti. tube. 2 tube ya. Oke. Baru dimasukkan air lagi, kita goncang. Digoncang dulu ya supaya merata ya. Merata. Jadi macam nyemprot rumput pun kalau gini hasil semprotan rumput itu udah sesuai kan gitu. Iya, Jadi betul. bisa langsung, artinya udah merata. Jadi sangat mudah sekali sahabat tani kreatif, cara pengaplikasi ini tidak menyusahkan. Bahkan dia yang pertama biasanya dikerjakan 3 orang Pak Sambari pada beberapa aplikasi. Sekarang ini dia cuma dikerjain sendiri nih. Yang kurang lebih lebarnya 2 hektar ya Pak Sambari ya. Hampir. Iya, hampir kurang lebih 2 hektar dia kerjakan sendiri. Jadi luar biasa. Baik, sahabat tani kreatif, sudah mulai diaplikasikan eco farming bersama Bapak Jumirun dan Bapak Sambari. Ya, beliau adalah pakar-pakar produk eco farming di Pasaman Barat ini. Jadi bagi sahabat tani kreatif yang ingin bergabung bersama eco farming, silahkan hubungi kontak beliau, boleh melalui link YouTube saya. Baik, ya. Wah, cepat Pak ya. Cepat. Nah, jadi seperti ini ya, cepat sekali ya. Saya kena nggak apa-apa ini Pak ya? Nggak apa-apa ya, karena ini bukan kimia ya Pak. Iya, betul. Baik sahabat tani kreatif, tampaknya video pagi hari ini cukup sampai di sini dulu. Kita tetap akan ikuti, kontrol terus bagaimana Bapak Sambari untuk merawat jagungnya menggunakan produk eco farming ini. Dan jangan lupa tetap ikuti channel saya Tani Kreatif dan share ke teman-teman yang lain dan subscribe dan ketuk loncengnya supaya kita tetap masih bisa berbagi ilmu dengan teman-teman yang lain. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.